Ini untuk NIK dan juga NUPTK, di sini kita sudah centang hijau, teman-teman. Di sini belum ada checklist warna hijau, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini belum ada checklist warna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi dan tutorial, yaitu terkait tentang bagaimanakah cara kita sebagai guru untuk melakukan validasi data calon peserta PPG tahun 2022 pada akun SIM PKB kita masing-masing, teman-teman. Ya, mana di sini tentunya teman-teman bertanya-tanya ya, mengapa di sini ini adalah misalkan ini untuk NIK dan juga NUPTK. Di sini kita sudah centang hijau, teman-teman. Ya, mana di sini kalau misalkan NIK dan NUPTK ini sudah centang hijau, maka menurut keterangan di sini sudah valid dari data Pusdatin. Nah, berikutnya untuk peserta yang kedua. Nah, di sini belum ada checklist warna hijau, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini belum ada checklist warna hijau. Nah, di sini berarti di sini belum ada validasi ya dari Pusdatin. Nah, di sini bahkan centang merah pun juga nggak ada. Nah, kira-kira bagaimanakah cara mengubah setelah kita lakukan? Tentunya teman-teman ini sudah dilakukan sinkronisasi ya untuk datanya, yaitu di sini di tahun 2022. Ini adalah tanggal 25 Januari. Bagaimanakah cara untuk mengubah di sini yang awalnya belum checklist hijau seperti ini, nanti supaya bisa menjadi checklist hijau seperti ini, supaya nanti kita bisa terjaring ya pada PPG tahun 2022. Nah, di sini ada menu baru dari di SIM PKB masing-masing, yaitu fitur cek validasi data Pusdatin. Apabila data Anda tidak valid, maka untuk proses verval silahkan hubungi Pusdatin Kemdikbudristek. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, langkah pertama di sini kita masuk ke SIM PKB. Kemudian kita enter. Maka di sini ada berbagai macam pilihan, baik itu login SIM PKB admin personal atau juga portal layanan GTK Kemdikbud. Di sini saya lebih suka pakai ini, login SIM PKB. Kemudian setelah sampai sini kita masukkan nomor UKG kita atau surel SIM PKB beserta passwordnya. Kita klik masuk. Nah, berikutnya untuk memunculkan di sini menjadi checklist ya, yaitu sudah valid dan dengan verval Pusdatin antara NIK dan juga NUPTK, maka di sini teman-teman perlu perhatikan fitur cek validasi data Pusdatin. Apabila data Anda tidak valid, maka untuk proses verval silahkan hubungi Pusdatin Kemdikbudristek. Nah, di sini untuk memastikan di sini mensinkronkan antara SIM PKB dengan verval PTK. Kalau misalkan di verval PTK itu sudah checklist hijau semua ya, tidak ada silangnya, maka berikutnya kita bisa cek validasinya di sini untuk mensinkronkan memunculkan juga yaitu checklist hijaunya. Nah, caranya cukup mudah teman-teman, yaitu kalian bisa klik di sini ya, yaitu cek validasi data Pusdatin. Kalian klik di sini. Nah, ini teman-teman, validasi data NIK ini sudah dilakukan. Dengan demikian, maka di sini untuk checklist hijau ini sudah muncul, teman-teman. Yang awalnya tadi checklistnya belum hijau, maka sekarang ini sudah hijau ya. Nah, kalau misalkan di sini sudah checklist hijau, maka teman-teman silahkan pantau saja untuk nanti dipanggil menjadi peserta PPG tahun 2022. Kalau misalkan di sini teman-teman setelah dicek validasi data Pusdatin, di sini ada silang merahnya misalkan, maka teman-teman silahkan cek pada verval PTK dan Dapodik minta bantuan teman-teman operator sekolah ya. Nah, ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita sudah melakukan validasi ya data Pusdatin, sehingga di sini sudah checklist warna hijau. Apakah ini nanti kita sudah positif bisa terpanggil menjadi peserta PPG tahun 2022? Nah, di sini teman-teman, untuk terjaring menjadi peserta PPG tahun 2022, ini syaratnya bukan hanya kita di sini checklist ya. Nah, bukan hanya checklist,
Karena persyaratannya ini adalah selain data kita ini valid antara sinkron Dukcapil, kemudian data Dapodik dan juga SIM PKB, maka di sini ada persyaratan-persyaratan lain yang harus kita penuhi teman-teman, yaitu diantaranya di sini ada NUPTK, kemudian TMT awal, ya kan, TMT awal, jenis PTK, dan juga untuk ijazah yang dimiliki itu harus linear ya. Kemudian berikutnya, nah ini untuk jenis kepegawaian, ini teman-teman harus perhatikan jenis pegawaian ini yang bisa untuk terjaring di PPK tahun 2022. Ini adalah yang memiliki SK dari pejabat pembina kepegawaian antara PNS, CPNS atau juga P3K, serta guru tetap yayasan dari sekolah swasta teman-teman. Kalau misalkan guru honorer, ini adalah yang bisa, ini adalah dari teman-teman guru honorer tingkat guru honorer daerah tingkat 1 ataupun tingkat 2. Kalau misalkan tingkat 2 itu adalah mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, atau juga Bupati atau Wali Kota. Kalau misalkan daerah tingkat 1 itu adalah SK dari Dinas Pendidikan Provinsi atau dari Gubernur teman-teman. Nah, terkait tentang persyaratan PPG tahun 2022 untuk dalam jabatan, sampai saat ini belum ada edaran resmi atau Permendikbud yang mengatur tentang hal itu. Kalau misalkan kita mengacu pada peraturan sebelumnya yang terbaru, karena belum ada penggantian sampai saat ini, perkiraan yang kriteria guru yang akan sertifikasi melalui jalur PPG dalam jabatan tahun 2022 inilah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik ya bagi guru dalam jabatan. Nah, di sini untuk mendapatkan sertifikat pendidik seperti yang kita ketahui, ini adalah melalui jalur PPG dalam jabatan dan juga PPG mandiri atau PPG prajabatan. Berikutnya, di sini untuk persyaratannya, kalau misalkan calon mahasiswa PPG dalam jabatan ini harus memenuhi syarat sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Jadi kita harus memiliki ijazah S1 atau D4 yang linear dengan kelas yang kita ampu. Misalkan saya itu adalah guru kelas, maka ijazah yang saya miliki itu adalah harus S1 PGSD, teman-teman. Kalau misalkan ijazah saya tuh S1 bahasa Inggris, saya ngajar di kelas, itu saya nggak bisa terjaring dalam PPG dalam jabatan. Contohnya dulu saya di 2016-17 itu terjaring dalam peserta PPG dalam jabatan karena lulus pretest UKG 2016. Nah, kemudian saya ikut pemberkasan, dikarenakan ijazah saya bahasa Inggris di S1-nya. Nah, pada saat mengirimkan berkas ke LPMP itu ditolak, teman-teman. Sehingga saya itu tidak bisa ya ikut PLPG, sehingga kemarin saya kuliah lagi S1 PGSD, kemudian 2019 itu ada pretest lagi, kemudian alhamdulillah ini saya lolos. Ini teman-teman, yang pertama kita harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 ya. Yang kedua, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015 atau guru dalam jabatan yang diangkat sebagai guru sebelum tahun 2016, teman-teman. Jadi pastikan TMT kita ini adalah sesuai dengan ini ya, teman-teman. Kemudian guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi di sini jelas sesuai dengan edaran yang kita dapatkan kemarin, yaitu guru dalam jabatan satuan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah pusat. Ini adalah dari pusat, tenaga pusat ya, PNS pusat maksudnya, pemerintah daerah. Nah ini adalah PNSD atau CPNSD. Kemudian juga guru honorer daerah tingkat 1 atau tingkat 2 yang tadi di depan sudah saya sebutkan. Kemudian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ini adalah guru tetap yayasan atau guru sekolah swasta, teman-teman, di bawah naungan Kemdikbud. Kemudian terdaftar pada Dapodik. Makanya di sini adanya verval ya, yaitu validasi data calon peserta PPG. Kemudian memiliki nomor unik pendidik dan juga tenaga pendidikan atau memiliki NUPTK. Kemudian telah melengkapi dokumen persyaratan. Nah ini teman-teman, yaitu ketika kita kemarin memasukkan data di Dapodik verval PTK, itu kan ada yang harus kita upload ya, teman. Oke, demikian informasi ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.